Vin. Enggak. Gila, tadi dia latihan di situ tuh. Dan Ogi ingat banget, Afin ini salah satu mungkin dari 5 season ini pelatihnya ganti-ganti mulu. Iya. Oke, urutin dari yang menurut kamu biasa aja sampai yang oke banget. Oke, biasa aja sampai oke banget. Oke, kita one on one bersama orang Jogja. Yes. Asli Bantul atau dari mana? Bantul. Bantul. Tapi ya kabarnya? Saya Afin ya. Afin Kurniawan deh. Vin, kita udah janjian udah lama ya, Vin? Udah lama. Kenapa sih sombong gitu, Vin? Bukan sombong lah. Waktunya aja ya, karena Afin kan banyak kan di Jogja. Biasanya gue tuh kalau one on one sama teman-teman dari luar Jakarta ya cari waktu di saat emang lagi break. Ya kalau lagi break kan nggak mungkin Afin kesini karena kan kepacaran terus. Nah, aduh katanya. Nah atau emang pas lagi away ya. Gitu. Jadi minta waktunya gitu. Vin, ini adalah tahun keberapa Afin di Bima Perkasa Jogja? Kelima atau keempat? Iya. Karena secara tidak langsung Kak Ogi mengenal Afin dari awal lumayan Vin gitu dari apa kita Kak Ogi ikut suka main di sana, kita makan bareng dan lain-lain gitu. Sampai ngelihat perkembangan Afin, jujur happy, seneng ngelihat Afin sekarang dan harus terus semangat. Pasti. Ya, apalagi ngelihat penampilan Afin di All Indonesian gitu loh, buat bawa ternyata kalau diberikan kesempatan, terus kamu juga emang orangnya juga konsisten untuk latihan ya ternyata bisa gitu. Tinggal waktunya. Ya tinggal mungkin waktu dan kesempatannya sih. Waktu dan kesempatan. Kita Vin udah berusaha kan. Iya. Tinggal nunggu. Betul. Mengawali basketnya gimana sih, Vin? Coba-coba. Yang pasti coba-coba. Dulu sempet di sekolah tuh semua ekskul aku ikut. Oh, apa aja tuh? Apa Bola aja, udah pasti. Bola, voli, tenis meja, atletik. Mau jadi menpora lo? Pokoknya dulu kecil ya nggak ngerti ya karena mungkin masih kayak mau cari tahu aja karena emang basicnya tuh suka olahraga aja. Betul. Dari orang tua pun suka olahraga. Bapak juga dulu voli kan. Nah, dulu sempat diarahkan ke voli tapi kayak nanti dulu deh aku mau cari-cari aja. Nah, Oke, kalau ngomong bapak di voli seserius apa waktu itu? Atau cuman main aja atau sampai dulu sempat ke luar kota juga kok. Oh, masih ikutan Liga Bang gitu dan sebagainya. Oh, oke. Jadi sebenarnya ada latar belakangnya sebenarnya ada pemain voli ya. Gitu. Tapi akhirnya memutuskan di basket di umur berapa? SMP apa ya? SMP. Jadi kayak aku melihat tuh basket kok beda ya. Masih kayak di mungkin kan di tempatku desa nih, desa kok agak kita kan Ogi udah sempat main ke sana ke lapangannya waktu itu bikin sama IBL sama Bank Mandiri waktu itu ya kan. Kayak beda aja nih kok lebih seru aja menurutku di desa nggak terlalu ramai pas itu. Iya. Akhirnya kamu di situ ikutan apa? Klub dulu, sekolah? Enggak, dulu emang dari ekskul. Dari SMP. Dulu yang SMP tuh nggak ada. Masih sekolahnya biasa-biasa aja. Jadi pas di angkatan gue di lulusanku tuh lumayan rame di situ. Dan sempat ikut DBL? Nggak ikut. Nggak ada. Karena dulu kan aku abis SMP tuh ke SMK, aku jurusan otomotif kan. Iya, kamu ngambil mesin. Iya. Jadi di sekolah itu tuh dulu rame di BL. Tapi di sekolahku tuh nggak boleh, kepala sekolahnya nggak ngizinin karena tahu sendiri tuh SMK. Takut berantem kali. Tawuran dulu. Iya, takut berantem, ya kan. Kepala sekolahnya nggak ngizinin. Iya. Makanya dari situ ya udah kita yang penting ikut event-event yang biasa aja. Tapi menang. SMK gue menang. Ya lumayan itu. Iya. Sekarang nggak tahu sih kemana hilang atau enggak. Iya. Zamanku agak lumayan bagus. Lumayan. Nah, sampai akhirnya kamu bisa masuk Bima Perkasa Jogja. Oh, kamu kuliah dapat beasiswa di Atma Jaya. Oke. Sama coach siapa? Oke, lupa. Ko Andika. Iya, Pak Andika. Iya. Sampai akhirnya aku masuk Bima Perkasa. Gitu. Iya. Dulu ada yang nawarin namanya Mbak Tiwi dulu. Iya. Mbak Tiwi dulu ini manajer Bima Perkasa dulu. Iya, kan manajer Bima Perkasa ganti-ganti mulu, iya betul. Udah mau lulus itu kayak nanyain, Vin kamu mau ini nggak ikut pelatihan dulu ya coba Mbak gitu. Dulu awal sempet awal-awal yang pelatihnya Coach Bos dulu pernah ikut sekali, tapi itu kan pagi aku masih awal kuliah kan, jadi nggak bisa aku kuliah pagi terus, jadi cuma sekali ikut habis itu nggak ikut. Sekarang udah lulus?
Udah lulus. Sekarang sudah lulus. Oke, berarti ngambil jurusannya apa kan? Kalau manajemen. Manajemen ya. Oke. Pemain favorit siapa sih? Kalau NBA dulu deh. Nonton nggak lo basket NBA? Nonton dikit-dikit sih. Iya, highlight gitu-gitu ya. Iya. Siapa cuman favoritnya? Favoritnya ya pasti Michael Jordan lah. Michael Jordan? Padahal bukan zaman kamu loh. Iya, ya. Kamu kan kamu lahir 97? 97. Gila, pas banget. Pas banget kan, iya. Ogi lulus SMA. Kalau pemain Indonesia, Vin, kalau Afin mulai basket kan mulai mengidolakan siapa atau Oke, yang aku notice tuh Pak Ismantoib. Ismantoib? Iya, itu malah aku nggak, tahu-tahu bisa setim juga, pernah setim aku juga. Jadi kan sempet. Dia itu sebenarnya aslinya Jawa, Kelatih. Enggak, karena gini, di zaman dulu, ini ingat karena Ismantoib pun juga belum pernah di one on one. Kalau gue udah janjian, jersinya udah jadi. Oh iya. Tapi ingat di zaman itu dulu Ismantoib main, ingat Jogja kena gempa. Itu salah satunya juga daerah tempatnya Toib dulu. Jadi kita kesana juga apa ya dulu ya namanya. Kan Jogja tuh kan itu ada apa aja, pinggir-pinggirannya namanya aja udah bukan Jogja sebenarnya kan. Bantul dan lain-lainnya gitu-gitulah gitu. Iya. Oh, padahal sebenarnya nggak ini ya, nggak satu posisi ya, tapi karena ya mungkin apa ya, kayak taunya di situ lah gue. Tahu pemain basket terus dari Jogja juga. Yeah. Terus satu lagi adalah ya lu kalau belajar Ismantoib, ya kalau ngomong defense. Iya. Wah. Selama di Pak Isman juga di BBC tuh aku banyak dapat ilmu lah dari beliau, kayak sering ngasih masukan, pokoknya ya ini. Banyak ya. Banyak lah. Kamu sebagai pemain muda tuh harus gimana pasti. Pak Isman aja nggak capek-capek lah ngasih tahu. Oke, sip. Oke, kalau gitu. Jadi ingat tahun lalu, 11 bulan lalu atau hampir tahun lalu lah ya, Holoman datang ke sini, pemain asing dari Bima Perkasa, dianterin sama Afin. Yes. Afin cuma duduk-duduk aja. Karena itu adalah Kak Ogi memberikan kesempatan untuk Afin melihat permainan Kak Ogi. Sampai akhirnya Afin ada di sini untuk kita bermain 7 poin. Oke. Oh, cuma 7. Gak usah sosok, cuma 7 loh. Sehari 7. Afin berarti sekarang umur berapa ya, Vin? 97 tuh? 27 ya. Udah mau nikah ya? Amin. Ayolah didoain lah. Oke, mau selalu doain kalau nikah bisa jadi pemain yang lebih baik ya kan? Iya. Kadang-kadang Vin badan sih makin ini keker ya. Iya lah. Bener, dari awal kenal keker loh. Iya. Masuk ya? Siapa? Kalau dia pengen kamu bermain one on one ini seperti kamu bermain waktu All Indonesia. Sepede itu. Oke. Apalagi kamu bilang, lah ini yang jaganya om-om umur 45, ya kan? Wih. Jangan kurang ajar loh bulan puasa. Aduh. Tidak. Waduh. Masih pakai 1. This is my court, you know. Tuh. Ini jangan nih. Enggak, cuma hands up. Sudah. Aduh, gua gak mau sih. Oke. Not so easy, man. No. Apaan sih? Ketawa lagi. Enggak. Gila, tadi dia latihan di situ tuh. Iya, ada sendiri. Enggak semua bisa. Ya. Nih, coba lagi nih. Zo, tolong nih. Papi dipermainkan di bulan puasa. Oke. Aduh, enak aja.
Serius gak? Serius. Yuk. Wah. Iya pede, harus pede, betul. Bagus. Iya. Sekarang gini, ada pemain depan lu nggak hands up. Ya angkat lah, udah nggak? Siap. Halftime show, shoot or truth. Ya kalah ceritanya. Iya. Anggap tim ini kalah nih bergantung sama kamu. Kalah kontrak gak diperpanjang. Sumpah Afin, malu-maluin Afin. Oke, yuk. Afin. Ya. Selalu kalau ingat Afin adalah setiap Ogi datang ke Jogja, selalu ketemu Afin di Bima Perkasa Jogja. Afinnya selalu ada. Teman-teman sih udah banyak yang nggak ada, betul ya? Oh iya. Berubah banget. Dan Ogi ingat banget Afin ini salah satu mungkin dari 5 season ini pelatihnya ganti-ganti mulu. Iya. Oke. Coach Dev, Coach Ika, terus Coach Gogor. Coach Gogor, betul, Coach Gogor. Terus Dian Murray. Dia cuma 3 game sama game. 3 game kan? Ya. Murray. Terus Freda Lukic itu. Kak Meldi. Peja. Terus Coach Oleh. 7. Gila dia 7 pelatih loh, 5 season. Oke, urutin dari yang menurut kamu biasa aja sampai yang oke banget. Oke, biasa aja sampai oke banget. Oke. Murray. Terus Coach Gogor. Senior loh pada itu ya. Coach Ika kan. Coach Ika. Kak Meldi. Menurut kamu juga banyak belajar juga dari Coach Meldi. Siapa lagi ya? Coach Peja Lukic, Dev. Jadi terakhir adalah Coach Oleh, ya kan? Ya. Kenapa Coach Oleh yang terakhir menurut lu? Apakah cuma benar karena dikasih tadi keduanya siapa? Dev, ya. Oh iya. Emang Coach Dev kan sering dimarahin kan? Maka pernah diusir hampir pulang. Pernah. Itu malah momen-momen mungkin yang paling berkesan lah selama aku di profesional tuh. Mungkin pelatih pertama dan paling banyak kesannya di situ sih. Kamu dan banyak belajar di situ ya. Nah, ini menarik sih, jujur. Ini menarik selain kamu bilang Coach Soleh ya, kamu ngomong Dave. Jadi artinya Coach Dave ini sebenarnya bisa mendevelop pemain yang bahkan kamu waktu itu adalah rookie. Iya, betul. Jadi kayak mungkin dia melihat pemain tuh bukan karena dia dari mana dan dia siapa, mungkin karena kesungguhan atau kerja kerasnya, biasanya kayak gitu. Oke. Padahal waktu itu kamu juga manage play-nya apakah banyak sebenarnya? Sebenarnya sih tergantung, kalau pas di Coach Dev itu tergantung diriku sendiri sebenarnya. Mungkin pas itu tahu nggak bisa manfaatin. Sebenarnya kesempatannya sama dari senior dan junior sama di Coach Dev tuh bagusnya di situ. Keren. Justru dan itu aku sadar diri kayak pas itu aku nggak bisa manfaatin. Nah yang bisa tuh kayak Devin itu malah dia bisa manfaatin, jadi mas sampai bisa dapat itu. Oke, berarti gini, kalau selama ini Kak Ogi, Kak Ujo suka di podcast suka bilang, hai teman-teman pemain lokal, kalau ada kesempatan gunakan dengan baik, itu tepat ya? Tepat harusnya kayak gitu. Mungkin ya itu aku sempat nyeselnya di situ. Kenapa kok aku sepayah itu? Menurutku payah, masih kayak nggak bisa manfaatin itu gitu, kayak kurang bisa. Iya. Tapi nggak apa-apa, proses itu yang membuat kamu jadi belajar. Sedangkan sekarang pada saat Coach Soleh memberikan kesempatan, kamu akan gunakan dengan baik. Walaupun tolong dong Coach Soleh ini kemarin-kemarin kalau yang di IBL-nya kalau All Indonesia gue tahu ya, boleh lah. Karena ini kesayangan saya loh Coach, tolong. Oke. Apalagi Ogi punya lapangan. Latihan tiap hari lah. Tuh. Bener. Harus pede kayak Oke, kasih pertanyaan lagi. Ya, karena 5 musim dengan pelatih banyak, tadi 7 pelatih. Ya. Kamu juga banyak bertemu dengan asing-asing. Yes. Berarti awal musim udah ada asing belum nih waktu sama Dave? Belum. Itu masih lokal. Yang keduanya baru udah mulai ya? Udah mulai. Oke. Dua asing. Boleh nggak dari semua ambil 2 yang menurut kamu the best? The bestnya adalah bagus buat tim dan juga ya paling tidak buat kamu sebagai pemain lokal bisa
mensupport dan lain-lain? Okay. Yang pertama menurutku yang mungkin ini yang pertama juga aku kenal pemain asing tuh Cameron Coleman. Itu Coleman. Ya. Sekarang sudah pensiun. Pensiun ya, udah pensiun. Dia banyak banget sebenarnya tahun lalu pun banyak yang mau ngejar lagi. Yeah. Karena main terakhir di Bilik ya, di Liga Jepang ya. Liga Jepang. Coleman, apa ya kalau dari Coleman apa kamu belajar apa? Kalau dari dia tuh apa ya? Dia sering apa ya? Walaupun dia pemain asing tuh dia juga sering kayak ngasih tahu gitu loh sama pemain lokal. Iya. Dia karena kan mungkin ya jiwa kepemimpinannya tuh ada, jadi setiap tim tuh turun atau gimana dia selalu pokoknya ngasih tahu ayo kita tuh bisa sebenarnya. Oke, dan kita lihat permainannya juga bagus. Bagus iya. Ya, Coleman ini bukan cuma Bima Perkasa kok. Kita tahu banyak beberapa tim yang ngejar waktu. Bagus. Satu pemain lagi. Yang kedua ini Rose. Hah? Rose yang kemarin. Siapa? Rose yang kemarin. Iya. Kakaknya yang sekarang. Kakaknya Corey. Emang kenapa adiknya? Mungkin masih anak-anak ya, namanya juga anak-anak ya. Tapi, mirip tapi. Yang kemarin juga sama sih kayak tipe permainannya tuh menurutku dia punya visi bermain bagus kayak dan bola-bola syutingnya tuh pasti tuh. Iya. Dia making decisionnya tuh bagus. Rose ini yang lebih pengalaman bahkan pengalaman dia. Mungkin di usia dia udah nggak terlalu muda kan. Jadi dia pintarnya tuh nggak di speed atau di apapun tapi di cara maintenance atau bawa bolanya dengan pasti gitu. Betul. Padahal kalau ngomong size bukan size yang besar banget. Nggak gede banget dan dua itu ya. Dua itu. Terakhir dia main di Liga Mongolia. Kalau nggak salah betul. Nggak tuh ada yang bilang MVP atau apa? MVP. Ya? Bener ya? Sempat juara kok. Ya, sempat juara. Jadi kalau sampai pemain ini main lagi di sebuah tim tim itu diuntungkan ya. Diuntungkan banget. Waduh. Aduh. Tapi dua orang itu ya. Dua orang itu. Oke. Masuk ya. Iya, Vin. Udah. Woi. Anjir kok. Buat Kak Uji mungkin untuk Bima Perkasa aja kayak. Iya. Sebagai penonton nih, pencinta basket, masukan apa buat Bima Perkasa season ini? Oke. Dan seneng nih gua. Baiknya buat gimana menurut Kak Uji? Enggak. Yang lucu adalah ini semua banyak anak-anak BPJ juga. Yang enggak kan namanya masukan ya. Kalau manajemen denger, kalau ini baik kenapa enggak gitu loh. Karena jujur kalau buat Kak Ogi, jujur pengen semua tim tuh punya level yang sama. Karena sekarang pertandingan-pertandingan pun juga semakin seru. Ya. Bahkan tim Bima Perkasa saja atau Pasifik yang baru menang 1 kali, Bima Perkasa baru menang 2 kali. Itu aja pertandingannya seru ketat. Oke. Bima Perkasa pertama alangkah baiknya punya pelatih yang berpengalaman ya dan juga bisa mendevelop pemain muda. Coach Soleh masih bisa ada di tim, belajar lagi menjadi asisten coach. Kalau Kak Ogi, ya ini ngomong apa adanya. Jadi bukan ngomong masalah jelek atau tidak, tapi buat Kak Ogi siapapun pelatih pasti mau berkembang. Salah satunya Coach Meldi mau menjadi asisten coach kembali. Walaupun kita belum lihat pertandingannya ya, pas kita syuting ini kita belum lihat, tapi paling tidak belajar. Karena supaya mendapatkan pelatih yang kayak tadi. Kalau dapat pelatih yang kayak Coach Dave yang bisa develop pemain-pemain seperti kamu, Samuel Devin yang sekarang sudah tidak ada di Bima Perkasa, bisa Ikram Fadil dan lain-lain. Buat Kak Ogi, Bima Perkasa ini juga mengeluarkan pemain-pemain lokal yang bagus-bagus. Gitu loh. Jadi Ogi yakin sebenarnya pemain-pemain lokal ini bisa develop lebih bagus lagi kalau ada pelatih yang bisa benar-benar mendevelop dan juga pelatih yang mungkin dalam hal ini berpengalaman ya. Karena buat Ogi kalau develop itu masalah pengalaman juga. Gitu pemain-pemain dan ngelihat potensi setiap pemainnya. Jadi bisa di push sesuai role-nya masing-masing. Itu dulu. Kalau yang lainnya semua tim harus punya kepercayaan diri. Termasuk Afin. Vin mindset Afin di All Indonesia. Walaupun tahu ketemunya sama pemain asing yang lebih besar, lebih keras. Tapi mindsetnya waktu Afin main di All Indonesia. Oke? Siap. Ada pemain lu gak? Aduh! Tunggu lagi. Apa lu? Enggak. Aduh.
Enggak. Nih, jangan. Dua. Bima Perkasa mencari kemenangan berikutnya. Berapa? Dari hal kecil, iya. nanti habis itu yang besar. Setuju, harus gitu mindsetnya. Oke, udah gak mau kalah, men. Berapa? 62 ya? Oke. Let's go! Itu sengaja tuh. Udah diangkat. Yang 3 ya. Nah. Ayo bingung. Shot clock. 5, 4, 3, 2, 1. Aduh. Ya. Dia emang cari cepet supaya gak terlalu capek karena dia puasanya masih panjang. Gua yang kecapean. Dari Topa Adi Saputra. Topo di mana ya sekarang? Udah nggak main ya? Di Semarang deh. Semarang ya. Oke, kenapa suka banget main layangan? Kalau di rumah bener karena, ya? Iya, karena ya tadi di sawah kan juga banyak angin ya, mainnya di sawah. Iya, jadi mencari permainan-permainan yang ada hubungannya sama angin ya. Iya, ya mas yang Iya benar. Tempat di situ ada di situ pasti lapangan besar. Pasti, ya. Bawa layangan gitu. Iya. Oke. Lucu apa nih? Oh, dari Lalu Rizky Putra, temen pasti. Temen. Kangen gak sama tim Pomnas 2019? Kangen dong. Daerah Istimewa pasti Yogyakarta. Kangen. Itu juga serunya apa ya? Itu game pertama kan lawan Banten aku ingat. Datang bisa game jam 9 datang itu 9 kurang 15 tuh baru sampai lapangan. Wah, itu kamunya kita kenapa? Emang di mana tandingnya? Di mana ya? Aku lupa di Jakarta kok. Iya, tapi apa yang membuat kamu baru datang? Macet kayak terlalu. Iya. Kemarin itu terus ya kangen masa itu. Kangen. Menang? Enggak lah. Gue pikir udah pepet terus menang, ternyata sama aja kalah. Iya. Tapi tim itu yang membuat kamu kangen kekompakannya. Ada siapa aja kalau boleh tahu? Mungkin ada. Wah, itu pemain IBL banyak Kak. Oh, boleh. Fabio. Oh, Fabio Malangkai. Calvin Chrysler. Terus siapa lagi? Oh iya, Calvin dulu di Jogja. Itu terus beberapa anak UI UGM. Oh, UI UGM ya. Oke, siap. Si itu main nggak sih? Ravanelli. Ya. Karena kalau Kak Ogi sendiri gini, kalau ngundang pemainnya bukan ngelihat pemain ini A, B, C, tapi Kak Ogi pengen tahu ada story. Kenapa Afin Ogi udah kenal dari lama, baru ngundang sekarang? Karena Ogi lihat ada progres. Kalau dari Kak Ogi nih, ini jujur. Bahkan mungkin pemain kalau yang nonton pun udah ngeliat ada progres dan ada yang bisa Afin bisa ceritakan, bisa sharing. Jadi nanti adik-adik Afin nih yang punya cita-cita juga, ya berarti bisa ngeliat seorang Afin pun kalau dia mau serius, mengerjain dengan baik pasti bisa. Gitu. Karena ya perjalananku juga dari sekolah pun susah Kak. Kayak dulu kan aku juga nggak kepikiran mau kuliah juga nggak ada. Jadi karena basket pun aku bisa kuliah. Jadi kayak dulu sempet aku ditawarin di sekolah olahraga gitu, SMA kan. Iya. Aku mikir lagi. Di situ kelas olahraga kan. Terus aku ikut deh tes di situ dimasukin. Nggak cocok. Ini ngapain ya? Sekolah kok sambil olahraga kayak gitu kan. Padahal kamu senang olahraga. Senang olahraga, padahal senang olahraga. Tapi aku berpikirannya jauh karena kalau aku nggak bisa kuliah, terus aku buat apa ijazahku SMA ya? Dan aku juga belum mikir ke sana. Jadi entah jalannya dia dari beasiswa, aku belum mikir tuh. Aku cuma mikirnya karena orang tua aku dari otomotif, dari teknik, aku ikut di situ lah. Biar seenggaknya aku nggak lanjut sekolah tuh, aku bisa bantu. Itu aja. Wow. Iya. Jadi lagi sih banyak banget video yang suka menjelaskan bahwa ternyata dari olahraga kalau ditekunin baik-baik, banyak hal baik termasuk dari kuliah aja. Itu yang paling simpel dulu. Ya. Dan sekarang kamu sarjana. Iya, sarjana. Aku ya seneng. Wih, aku seneng. Oke.
Ngerakit layangan atau ngerakit skuter? Skuter. Bener ya, kamu karena suka temenin bapak di bengkel? Ya di bengkel lah. Skuter sih awalnya dari adikku. Oke. Adikku ini ngasih tahu, Mas, ini ada lucu gitu skuter, dan di rumah ada beberapa mesin potong rumput gitu awalnya gitu. Terus pakai mesin ini bisa nih. Oh ya udah, coba buat gitu. Jadi kamu bisa dari situ bikin skuter? Iya, mesti kayak kita weekend, Sabtu Minggu kan aku balik ke rumah kan. Iya. Ya, sama adikku nanti berdua, dan di rumah ada juga bengkel las gitu di tempat adik. Kerjain semua aja berdua? Di situ. Wow. Jadi buka ini nggak bukan open BO ya, open PO. Open PO nggak kalau ada yang mau ngerakit? Bisa aja. Bisa ya? Yang penting ini aja. Iya. Tinggal harga cocok. Kalau disuruh pilih ada 2 senior di tim kamu ya, BPJ, Lord Kempling atau Yanuar? Yang satu Yanuar masih jadi asisten pelatih nggak, masih ya? Masih. Aduh. Yang satu udah nggak ada. Karena ini pertanyaan dari Ale Mustafa. Pantes. Mas Januar. Mas Januar ya. Kenapa? Karena ya dia tuh orangnya nggak enakan. Januarnya masih asisten pelatih ya. Iya, tapi Januar juga bagus, baik. Dan dia MVP loh. Ya, sering ngasih 2013, iya 2013 kalau nggak salah. Gak kalah sama ya, sering ngasih masukan iya, juga. Good lah. Itu leader-leader yang bagus kok, senior yang bagus. Oke, ini terakhir. Gaji oke, tapi nggak main, atau gaji biasa aja tapi main? Gaji biasa main, karena namanya gitu, pemain basket mau main dulu basket. Iya, main basket. Terima kasih. Oke. Vin, sekali lagi sukses buat musim ini. Terima kasih, Kak. Semua keputusan ada di pelatih pada saat di lapangan, tapi Kak Ogi sangat tahu kerja keras kamu dari dulu. Jadi pada saat dikasih kesempatan, do the best. Jangan bosan juga kalau Kak Ogi suka WhatsApp, ngasih semangat atau DM. Ya. Itu aja. Kak Ogi mau ngasih hadiah buat kamu. Nafin diundang ini, terima kasih. Ada Kosaki, Stay Hoops, ada topi, one on one, shooting shirt. Wih, one wish. Oke. Biar free throw-nya bagus. Nanti akan ada hadiah juga dari Hoops Indonesia buat Afin. Wih, Afin punya jersey one on one. Nomor 8. Karena di nomor 8 ini Afin sudah bisa milih sendiri. Ya kan? Terima kasih Kempling sudah nggak main, jadi nomornya bisa diambil. Sip. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Vin. Thank you. Thank you, Kak. Mantap. Baik banget. Nanti aku mau kasih jersey, nanti akan dikirim. Dia yang musim ini ya? Yang musim ini. Nanti dikirim dari Siap. Oke, thank you. Ya. Vin, sekali lagi terima kasih. Sukses buat kamu. Pokoknya sampaikan salam buat keluarga. Ya, buat Bapak juga, buat Ibu dan lain-lain semuanya. Termasuk juga untuk teman-teman Bima Perkasa. Semangat terus. Pasti. Ditunggu kemenangan berikutnya. Yap, amin. Tahun lalu hanya menang 3 kali. Sekarang sudah menang 2. Bukan artinya cuma ngejar satu, tapi kalau bisa lebih jauh lagi. Oke? Amin. Siap. Sukses, Vin. Dadah. Dari Jan Panagan. Waduh, ini. Kak Ogi sampai Kak Ogi komen, iya siap ditanyain. Kalau teleponan sama pacar bisa 16 jam per hari, itu ngobrolin apa aja? 16 jam bener. Ya nggak 16 jam juga, jam juga 15 lah. Ya, ngobrolin apa ya? Ngobrolin apa aja biasa? A day in my life, ya Kak? Ya sehari-hari aja Kak. Enggak, dia tinggalnya di Jogja. Jogja juga padahal. Iya. Ya kalau pas away kan. Oh iya. Kan sering beberapa kali satu kamar sama Kak Jan ini. Iya. Ya sering lah kayak aku teleponan. Dia juga kadang telepon sama istrinya kan. Iya, dia kan istrinya. Apa aja dia ngobrol ini aja ya. Makanya. Sehari-hari apapun ya. Dia ngapain, masih kayak tadi ngapain, ya gitu aja. Normal lah kan, normal. Karena gini loh, ini tips sebuah hubungan ya. Kalau Kak Ogi kan puji Tuhan alhamdulillah sudah 11 tahun menikah. Kalau ngomong keseringan, ngobrol terus, lama-lama bisa apa? Bisa berantem. Oh, berantem. Bisa berantem, ya nggak ada urusan berantem jadi berantem. Gitu, nggak apa-apa ini Mang. Nggak apa kalau pacaran mah gitu, nanti juga kalau nikah mah seperlunya. Oke. Yang penting ngabarin. Oke.